Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rufais, NRP 312006028 dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 handling request. Jadi, yang pertama adalah overview. Jadi, secara umum handling request itu dimulai dari user. User membuat request. Pertama kali yaitu berupa entry script. Nah, di dalam entry script ini ada proses memuat konfigurasi aplikasi, kemudian dijalankan. Jika kita lihat di sini, jadi yang pertama kali dijalankan adalah konfigurasi di sini. Di sini. Jadi pertama kali adalah dia konfigurasi ya, di web.php tadi di sini. Kemudian dia membuat objek bernama aplikasi, kemudian dijalankan. Kemudian saat aplikasi sudah dibuat dan dijalankan, di sini ada resolve root. Ya, jadi dia akan mencari tahu rootnya setelah dengan meng-request komponen-komponennya. Kemudian membuat controller. Jadi setelah aplikasi ini dibuat, jadilah sebuah aplikasi. Kemudian dia tuh menentukan rootnya. Nah, dari komponen ini. Sebenarnya di sini rootnya. Kemudian dia membuat controller. Controller sini. Kemudian di dalam controller itu ada create action. Ada membuat action. Misalnya contohnya di mahasiswa controller. Nah, di sini terbentuk beberapa action. Kemudian jika dibutuhkan akan perform filters. Jika tidak, maka akan menghasilkan merespon komponen-komponennya. Jadi langsung dikembalikan di return ke user. Tapi jika membutuhkan filter, maka action akan berjalan dan mungkin akan membutuhkan model dan mungkin akan menggunakan database. Misal action create ini pasti membutuhkan database. Kemudian setelah memuat model akan merender view. Setelah memuat model akan merender view sini. Kemudian diambil dari view-nya di sini. Kemudian baru menghasilkan respon komponen. Kemudian direturnkan ke user, menampilkan halaman web seperti yang tertampil di sini. Oke, lanjut. Nah, ini proses request. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses berikut ini. Yaitu yang pertama membuat request ke entry script, yaitu index.php. Kemudian entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah aplikasi instan. Aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Kemudian aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Kemudian controller membuat action instan dan menjalankan filters untuk action tersebut. Jadi pertama dia akan ke index.php. Nah, kemudian membuat entry script. Setelah itu membuat konfigurasi di sini. Setelah itu akan menetapkan root di sini. Akan menetapkan root. Kemudian akan membuat controller instan untuk menangani request. Sini misalnya di mahasiswa controller. Kemudian membuat action intense dan menjalankan filters.
Jadi misalnya di create ini actionnya. Nah, di create ini ada beberapa filters. Ya, seperti itu. Setelah itu, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jadi, misalnya kita ke mahasiswa. Kita create mahasiswa. Misalnya 2 sembarang, guys. Terus kita kasih, misalnya ini kita kosongkan. Ya, maka tidak bisa. Maka request akan dibatalkan. Terus jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Maka akan berjalan. Seperti itu, action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung dengan database. Ya, pasti tadi akan terhubung ke database. Kemudian akan merender view. Nah, jadi setelah ini, misalnya kita ke create mahasiswa, ini ada proses render view. Kemudian dari hasil dari view yang telah di-render akan dikembalikan ke komponen aplikasi, nama respon. Nah, ini tuh setelah kita nah ini hasil responnya. Kemudian respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Ya, ini hasilnya. Kemudian bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebuah aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada 2 tempat, entry script dan aplikasi. Pada entry script, 2 kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan komposer autoloader melalui autoload.php. Di autoloader melalui file class dari Y. Pada konstruktor aplikasi, beberapa hal ini dikerjakan, memanggil Y-based application pre-init. Sebelumnya kita coba saya perlihatkan dulu. Untuk itu terdapat di sini. Nah, di sini ini terdapat bootstrap log. Ini memanggil log script dari bootstrap. Ini untuk di entry script. Ini untuk di aplikasi. Jika di entry script, maka dia berada di autoload. Ya, didaftarkan komposer autoloader melalui file class dari Y. Ini kelasnya. Bisa dilihat di sini. Di vendor. Ya, di situ. Ini kelasnya. Kemudian pada application per init melakukan konfigurasi properti penting sebagai property base path. Jika kita lihat di sini, ini yang pentingnya di sini. Kemudian meregister YBase application error handler. Jadi akan membuat error handler jika terjadi error. Kemudian menginisialisasi properti ya dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Ya, di sini. Ini ada error handler, terus ada macam-macam. Kemudian mengincludekan file extension manifest di vendor use of extension.php. Ini untuk file extension manifest berada di vendor use of extension.php. Nah, di sini. Kemudian memanggil YBase application init yang nantinya akan memanggil YBase application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Kemudian karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastinya hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production, Anda mungkin perlu menenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Ini fungsinya untuk meringankan kerja dari saat proses mengload bootstrap ini. Terutama pada proses yang memerlukan beberapa kali load yang sama, itu lebih enteng. Kemudian ada routing. Ketika metode Y Web Application Run dipanggil melalui enter script,
Hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Ini yang disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode Y, web request resolve, yang akan menghasilkan root valid, kontrol yang action yang sesuai dipanggil. Semisal ini kita buat index. Jadi ini validnya seperti ini, akan menghasilkan seperti itu. Jika tidak valid, kita misalnya isi sembarang, maka akan menghasilkan not found HTTP exception. Kemudian jika tidak ada root, misal seperti ini, dia akan ke default root. Untuk contohnya, default root di sini ini bisa diatur ya. Tapi kalau misalnya tidak kita atur sendiri, maka defaultnya akan mengarah ke halaman web index.php. Kemudian catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan control action yang dikehendaki. Misal kita mau masuk ke about, kita bisa atur di sini. Misalnya dengan properti catch all, kita misalnya mau ke site about. Kita mau ke site about. Jadi ini kita ketik site about. Ya, seperti itu. Jika kita ingin mengakses, kita akan masuk ke, maka semuanya akan mengarah ke site about. Oke, seperti itu. Kemudian request direpresentasikan dalam bentuk objek Y web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request HTTP, headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode YWebRequestGet atau YWebRequestPost yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contohnya seperti ini. Ini pada PHP umumnya seperti ini, tapi jika pada Y, jika kita ingin mengambil data, kita bisa menggunakan YUpRequestGet. Jika mengakses ID, kita bisa menggunakan seperti ini. Untuk pada Y, jika ingin post, mengambil data post, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Jika untuk name, kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian ini request kedua, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut ini. Misalnya ini tipe boolean. Jika is Ajax, maka akan mereturn informasi iya atau tidaknya Ajax, apakah post. Kemudian ada informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti YWebRequestHeaders. Contoh accept Y ini untuk value-nya upRequestHeadersGet dan akan menerima nilai accept. Kemudian ini untuk kondisional has user agent, ini akan menghasilkan return boolean. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui ini user hostname. Ini untuk melihat alamat IP-nya. Ini untuk melihat hostname-nya. Kemudian ini untuk melihat alamat IP-nya dari komputer user. Kemudian di sini ada request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contohnya seperti ini. Ini untuk URL. URL sendiri mereturn seperti ini tanpa info host. Kemudian ada absolute URL. Ini mereturn HTTP example ini yang dimana akan menampilkan seluruh URL
termasuk info host. Kemudian host info ini menampilkan host infonya dari URL-nya. Kemudian dapat info ini setelah enter script dijalankan, dan before the question mark, ya, jadi akan menampilkan info path-nya saja, action-nya. Kemudian query string itu bagian misalnya untuk mengakses database unique, field uniknya bisa diisi seperti ini. Kemudian base URLs ini hanya menampilkan URL dasarnya aja. Kemudian ada script URLs returns URL normal ya, tanpa path info dan query string. Kemudian server name ini mereturn nama servernya aja tanpa nama host. Kemudian server port mereturn portnya, server portnya aja. Kemudian ada response. Nah, aplikasi selesai menangani sebuah request, objek Y-Web-Response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti Y-Web-Response headers. Contohnya nih untuk di headers, jadi atur sendiri, ini untuk add dan set. Kemudian untuk pada kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan tambahan pada objek respon. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Bisa dilihat di sini, di controllers, bisa di mahasiswa. Ini Y otomatis membuat sendiri tanpa kita atur manual. Y sudah bisa menyediakan seperti template-nya gitu untuk kasus sederhana. Kemudian ada session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global seperti ini. Namun pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Misalnya untuk mengakses variabel, untuk mengakses session, pada Y dituliskan script seperti ini. Untuk cookies sendiri, scriptnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini contohnya, misalnya variable language, dia sebagai session, penulisannya seperti ini. Ini jika pada PHP pada biasa, ini pada Y. Kemudian ini untuk mengset language atau bahasa, penulisannya seperti ini. Ini jika pada PHP biasa. Kemudian untuk cookies seperti ini penulisannya. Kemudian ini juga contoh-contohnya. Oke, sekian penjelasan Y2 handling request dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.